AHY dilarang dan dijegal ayahnya sendiri. Memandang dan membayangkan wajah SBY saat ini, hal itu bisa memancing keprihatinan. Why not? Sebab di hari tuanya ini, yang pasti banyak istirahat menikmati hidup nikmat tenang dan nyaman beliau, kok ia masih seperti menanggung beban yang sangat besar. Kita bisa membandingkan dengan orang tua kita sendiri yang sudah sepuh. Kita sebagai anak yang terbakti harus membuat ortu senang dan bahagia tanpa beban menikmati hari-harinya. Dalam konteks anak-anak yang sudah hidup mapan, atau sederhana sekalipun tidak menghalangi kita membuat orang tua bahagia di masa sepuhnya. Kita yang sudah bisa menghasilkan uang untuk sekedar hidup sederhana saja pasti mampu menghidupi orang tua kita, yang tentunya sudah tinggal bersama kita di rumah kita sendiri, atau warisan ortu sendiri. Meski kita tidak berlebihan, namun pasti bisa memenuhi kebutuhan orang tua kita selayaknya, tanpa perlu misalnya membiarkan beliau bekerja untuk cari uang atau apapun alasannya. Orang tua kita pastinya beda jauh dibanding SBY. Sebagai mantan petinggi negeri, bukankah 10 tahun jadi orang nomor 1, SBY pasti memenuhi syarat untuk hidup berkelimpahan dan masa tua, tak mengandalkan uang pensiun dan tunjangan dari negara pun. Anak-anaknya yang sudah sukses secara ekonomi sangat leluasa membahagiakan beliau. Namun SBY sendiri tampaknya tidak ingin diam saja menikmati hidup dengan santai bersama cucu-cucu. Dia selalu hadir dalam hingar-bingar politik seperti ikut menemui Surya Paloh beberapa waktu lalu, padahal kapasitasnya sudah tidak sesuai lagi untuk itu. Jujur saja, kasihan melihat beliau berjalan di samping Paloh. Antara keduanya dan gak terlalu jauh pautan usia, sudah sama-sama sepuh. Namun Paloh yang masih menjabat ketua umum partai dan seorang pengusaha besar yang masih memegang kendali atas semua bisnisnya. Kesannya masih sagar, bugar, semangat tinggi, gagah dan muda. Perhatikan tatapan matanya yang tajam seperti elang hendak mencakram ular kobra. Lalu bandingkan dengan SBY yang sayu dan sendu, melankolis. Orang Batak bilang, madesu masa depan suram. Tapi mengapa SBY masih harus turun gunung? Mungkin karena merasa terbebani oleh keberadaan AHY yang sangat berambisi menjadi presiden. Anak ini sepertinya biasa mengusahakan banyak alaminan spesial untuk menjadi presiden. Hanya karena bapaknya pernah jadi presiden, dan terus terang saja sikap seperti ini membuat publik tidak suka. Apalagi bicara soal kapasitas dan kapabilitas. AHY memang sangat mentah soal ini. Tanpa belum tinggi meninggalkan kondisi militer, dengan pangkat mayor berkhayal melanggang dan juga jadi gubernur DKI tapi gagal. Nah, tanpa ngajak dia terima pula warisan sebagai ketua umum partai. Dan dengan bermodalkan jabatan itu, dia ngotot pula untuk ikut sebagai kontestan pilpres. Gelagatnya minimal dia juga cawapres jika MK tidak menghapuskan persyaratan presiden threshold. Namun, karena sejauh ini MK tidak pernah mengabulkan gugatan itu, ya, baru-baru ini juga tampak antusias mendekatkan Anies untuk sudah diklarasikan Nasdem. AHY memastikan juga membaca sejarah ketika ayahnya pernah melarang perwira TNI dan Polri untuk bercita-cita menjadi kepala daerah. Hal itu ditekankan Presiden SBY saat melantik ratusan perwira muda lulusan Akademi Militer Pol, kalau tidak salah pada 2009 di Surabaya. Tak pakai lama, hanya berselang 8 tahun pidato itu dilanggar sendiri dengan mendorong AHY yang masih perwira muda untuk jadi cagup DKI 2017. Gagal. Rentetan peristiwa ini mestinya membuat AHY introspeksi. Silakan nyapres dengan elegan dan juga terukur, dan yang utama berjuang sendiri. Jangan ada embel-embel. Jangan menjual nama dan prestasi bapak. Itu pun mending masih relawan dan juga dijual. Nggak ada harapannya. Ya, lalu berjuanglah sendiri untuk karir dan hidupmu. AHY dilarang dan dijegal ayahnya sendiri. Memandang dan membayangkan wajah SBY saat ini, hal itu bisa memancing keprihatinan. Why not? Sebab di hari tuanya ini, yang pasti banyak istirahat menikmati hidup nikmat tenang dan nyaman beliau, kok ia masih seperti menanggung beban yang sangat besar. Kita bisa membandingkan dengan orang tua kita sendiri yang sudah sepuh. Kita sebagai anak yang terbakti harus membuat ortu senang dan bahagia tanpa beban menikmati hari-harinya. Dalam konteks anak-anak yang sudah hidup mapan, atau sederhana sekalipun tidak menghalangi kita membuat orang tua bahagia di masa sepuhnya.
Kita yang sudah bisa menghasilkan uang untuk sekedar hidup sederhana saja pasti mampu menghidupi orang tua kita, yang tentunya sudah tinggal bersama kita di rumah kita sendiri, atau warisan ortu sendiri. Meski kita tidak berlebihan, namun pasti bisa memenuhi kebutuhan orang tua kita selayaknya, tanpa perlu misalnya membiarkan beliau bekerja untuk cari uang atau apapun alasannya. Orang tua kita pastinya beda jauh dibanding SBY. Sebagai mantan petinggi negeri, bukankah 10 tahun jadi orang nomor 1, SBY pasti memenuhi syarat untuk hidup berkelimpahan dan masa tua, tak mengandalkan uang pensiun dan tunjangan dari negara pun. Anak-anaknya yang sudah sukses secara ekonomi sangat leluasa membahagiakan beliau. Namun SBY sendiri tampaknya tidak ingin diam saja menikmati hidup dengan santai bersama cucu-cucu. Dia selalu hadir dalam hingar-bingar politik seperti ikut menemui Surya Paloh beberapa waktu lalu, padahal kapasitasnya sudah tidak sesuai lagi untuk itu. Jujur saja, kasihan melihat beliau berjalan di samping Paloh. Antara keduanya dan tidak terlalu jauh pautan usia, sudah sama-sama sepuh. Namun Paloh yang masih menjabat ketua umum partai dan seorang pengusaha besar yang masih memegang kendali atas semua bisnisnya. Kesannya masih sagar, bugar, semangat tinggi, gagah dan muda. Perhatikan tatapan matanya yang tajam seperti elang hendak mencakram ular kobra. Lalu bandingkan dengan SBY yang sayu dan sendu, melankolis. Orang Batak bilang, madesu, masa depan suram. Tapi mengapa SBY masih harus turun gunung? Mungkin karena merasa terbebani oleh keberadaan AHY yang sangat berambisi menjadi presiden. Anak ini sepertinya biasa mengusahakan banyak alaminan spesial untuk menjadi presiden. Hanya karena bapaknya pernah jadi presiden, dan terus terang saja sikap seperti ini membuat publik tidak suka. Apalagi bicara soal kapasitas dan kapabilitas. AHY memang sangat mentah soal ini. Tanpa belum tinggi meninggalkan kondisi militer, dengan pangkat mayor berkhayal melanggang dan juga jadi gubernur DKI tapi gagal. Nah, tanpa ngaca dia terima pula warisan sebagai ketua umum partai. Dan dengan bermodalkan jabatan itu, dia ngotot pula untuk ikut sebagai kontestan pilpres. Gelagatnya minimal dia juga cawapres jika MK tidak menghapuskan persyaratan presiden threshold. Namun, karena sejauh ini MK tidak pernah mengabulkan gugatan itu, ya, baru-baru ini juga tampak antusias mendekatkan Anies untuk sudah diklarasikan Nasdem. AHY memastikan juga membaca sejarah ketika ayahnya pernah melarang perwira TNI dan Polri untuk bercita-cita menjadi kepala daerah. Hal itu ditekankan Presiden SBY saat melantik ratusan perwira muda lulusan Akademi Militer Pol, kalau tidak salah pada 2009 di Surabaya. Tak pakai lama, hanya berselang 8 tahun pidato itu dilanggar sendiri dengan mendorong AHY yang masih perwira muda untuk jadi cagup DKI 2017. Gagal. Rentetan peristiwa ini mestinya membuat AHY introspeksi. Silakan nyapres dengan elegan dan juga terukur, dan yang utama berjuang sendiri. Jangan ada embel-embel. Jangan menjual nama dan prestasi bapak. Itu pun mending masih relawan dan juga dijual. Nggak ada harapannya. Ya, lalu berjuanglah sendiri untuk karir dan hidupmu.